ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia itu berjihad di jalan Allah sampai usia 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau dibulankan itu tepatnya sampai 1000 bulan. 1000 bulan berjihad di jalan Allah. Dari sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya seperti itu. Tapi apalah daya bahwa usia umatnya Rasulullah itu tidak sepanjang usia umatnya Nabi Musa. Tingginya Nabi Adam itu sampai 25 meter. Tingginya Nabi Nuh itu sampai 23 meter. Usianya nyampe hampir 300 tahun. Ada yang nyampe 400 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya saja usianya cuma nyampe 63 tahun. Abu Bakar cuma nyampe 61 tahun. Ali bin Abi Thalib cuma nyampe 61 tahun. Umar bin Khattab cuma nyampe 60 tahun. Utsman bin Affan alhamdulillah diberi panjang umur lebih oleh Allah, nyampe 77 tahun. Bagaimana bisa berjihad sampai mendapatkan pahala 1000 bulan? Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya umatnya mendapatkan keistimewaan ibadah kepada Allah khairu min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Akhirnya dikabul oleh Allah, yaitu turunnya yang namanya Lailatul Qadar. Nah itu sebab turunnya Lailatul Qadar. Ciri untuk datangnya Lailatul Qadar itu seperti apa? Ulama-ulama menjelaskan di dalam kitab Fiqih Al-Baijuri, syarahnya kitab Takrib Abi Suja, dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita ngaji dulu nih ya, ngaji dulu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ciri daripada Lailatul Qadar yaitu air lautan yang tadinya asin berubah rasanya menjadi tawar. Kalau Lailatul Qadar turun, tidak ada yang namanya gonggongan suara anjing. Kalau Lailatul Qadar turun, kalau Lailatul Qadar turun di malam harinya, di siang harinya cuaca akan cerah. Akan apa? Akan cerah. Itu adalah ciri daripada Lailatul Qadar. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yaitu adalah ketika malam Lailatul Qadar, ya, itu memang semuanya hidayah dan izin daripada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ciri daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Di antaranya satu, orang santri itu harus tahu yang namanya ketika mengisi amal-amal ibadah Lailatul Qadar, dia tentunya akan melaksanakan yang namanya sholat sunnah Lailatul Qadar. Ada di sholat sunnah Lailatul Qadar? Ada. Dijelaskan di dalam kitab Baijuri bahwa sholat sunnah Lailatul Qadar itu 4 rakaat.
biduni tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Jadi 4 rakaat tanpa tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Itu adalah sholat sunnah Lailatul Qadar. Usolli sunnatan Lailatul Qadri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah surat Fatihah, yang pertama membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Afwan, membaca surat At-Takasur. Alhaqumut hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ila akhir ayat. 1 kali. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas berapa? 3 kali. Rakaat kedua membaca surat At-Takasur 1 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat ketiga membaca surat At-Takasur 1 kali. Terus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat keempat sama, membaca surat At-Takasur 1 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu langsung kita membaca surat Yasin. Setelah selesai sholat, amaliyah ibadahnya yaitu membaca surat Yasin. Surat Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Itu surat Yasin. Semua makhluk pasti mempunyai hati. Sampai kepada hewan pun pasti mempunyai hati. Al-Quran mempunyai hati. Ma qalbuhu Al-Quran. Surat Yasin. Yang kedua membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Karena sebaik-baiknya ahsanul ayat minal Quran fil Quran bahwa ayatul kursi. Sebaik-baiknya ayat di dalam Al-Quran yaitu ayat Al-Kursi. Yang ketiga itu adalah membaca surat terakhir, ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ila akhir ayat. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas berapa? 3 kali. Karena di dalam surat Al-Ikhlas 1/3-nya Quran itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran berapa? 30. Namanya juga sama dengan, namanya juga syebeh, namanya juga menyerupai. Yang namanya menyerupai tentunya tidak sama persis, mutasyabih. Tapi jelas kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dengan membaca Al-Quran 30 juz, pahalanya lebih besar membaca Al-Quran 30 juz. Sama, hampir sama, mutasyabih. Paham? Harus paham. Setelah itu membaca surat Al-Kafirun. Membaca surat Al-Kafirun nisful Quran. Tahunya surat Al-Kafirun itu adalah setengahnya Al-Quran. Di sana dijelaskan. Setelah itu membaca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu 1/4-nya Al-Quran. Setelah itu
Setelah itu apa? Perbanyak yang namanya perbanyak yang namanya tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Perbanyak yang namanya tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah wa bihamd. Perbanyak yang namanya tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Perbanyak yang namanya takbir. Allahu akbar. Zikir. Istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Perbanyak semuanya. Bagaimana kalau semisalnya tidak melakukan amaliyah di malam hari? Apakah ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ada. Syaratnya apa? Syaratnya cuma dua. Yang pertama, dia melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang kedua, dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena di dalam sholat isya berjamaah, di dalam waktu isya itu masuk separuhnya mal. Di dalam waktu subuh masuk separuhnya mal. Orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah dengan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu masuk kategori ibadah satu malam. Separuhnya di isya, separuhnya di subuh. Dan Imam Nawawi Haramain, pengarang kitab Arba'in Nawawi atau pengarang kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, mengatakan bahwa saya pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Imam Nawawi Masya Allah, usia kita hanya nyampe 60, tetapi itu nilai fadilah ibadahnya sampai 83 tahun lebih 4 bulan. Belum tentu usia kita sampai ke sana, dan belum tentu itu semua dipakai untuk ibadah. Dan ini bukan hadis dhaif, dan ini bukan hadis maudhu, bahkan bukan kata hadis sahih, tapi kata Al-Qur'an. Khairu min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Kata siapa? Langsung kata Allah. Dan itu ada di malam-malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka daripada itu, santri ketika besok liburan ke rumah, itu bukan berarti aktivitasnya itu berbeda, tetapi hanya berpindah tempat. Bangunnya tetap jam 4 subuh, Asrop, Bawot, Sultan, ya, bangunnya tetap jam 4 subuh, sholatnya tetap berjamaah, tadarus Al-Qur'annya tetap sehari 5 hari, 5 juz, sama dengan di pon, cuman pindah tempat saat itu. Enggak nyampe 5 juz, nyampe berapa? Nyampe 1 juz. Kan sudah tahu sekarang kaidahnya. Ma la yatimu wajib ila bihi bahwa wajib. Daripada enggak nyampe sama sekali, minimal nyampe 1 juz. Enggak nyampe 1 juz, minimal nyampe setengah juz. Enggak nyampe setengah juz, minimal nyampe 1 ayat. Keterlaluan itu. Ya, berarti pada hakikatnya liburan itu ini Antoni
Kalau liburan nih, woi, mejeng terus di selfie di depan motornya itu. Jadi hakikatnya ketika liburan kamu itu hanya intiqalul makan, tahwilul makan, hanya berpindah ke tempat aktivitas sama. Karena bagaimana caranya, al-adatu asyirul quwah alal kebiasaan bisa berpengaruh kuat terhadap amal, itu kata kaidah. Paham? Al-adah muhakamah. Adat menjadi sebuah hukum. Adat kamu apa di sini? Sholat berjamaah adat kamu, betul nggak? Adat itu kebiasaan. Ketemu ustadz dan ustadzah salaman itu kebiasaan. Ya kan? Selalu menghafal Quran itu kebiasaan. Selalu mengaji itu kebiasaan. Jadikan kebiasaan itu menjadi hukum. Al-adah muhakamah. Jadikan kebiasaan itu menjadi hukum. Ta'dilatul adah adawah. Memerangi supaya tidak terbiasa, nanti kalian bakal dimusuhi. Oleh siapa dimusuhinya? Oleh malaikat. Biasanya seperti itu, kebiasaannya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek dalam mengamalkan ilmu itu adalah akhlak. Ciri daripada orang yang mengamalkan ilmu atau orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat itu adalah orang yang mempunyai akhlak. Akhlak itu diambil dari kata kholaqo. Kholaqo yakhluqu kholqan. Makulnya apa? Makhluk. Berarti kalian harus berakhlak kepada sesama makhluk. Jangan berakhlak hanya kepada guru. Jangan berakhlak hanya kepada orang tua. Berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada tukang bakso, berakhlak kepada teman SD, berakhlak kepada nenek, berakhlak kepada pemulung, berakhlak kepada pedagang, berakhlak semuanya kepada makhluk, bahkan berakhlak kepada hewan, berakhlak kepada tumbuh. Irhamu man fil ardi yarhamkumullahu man bis. Kalau kamu berakhlak kepada penduduk yang ada di muka bumi, makhluk yang ada di muka bumi, maka yarhamkumullahu man fis sama. Allah dan para malaikat akan mendoakan penduduk langit, akan mendoakan supaya kamu bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saatnya kalian, perhatikan, saatnya kalian ketika pulang ke rumah, yaitu mengimplementasikan ilmu kalian, yaitu dengan apa? Dengan saatnya bisa mengaplikasikan, merealisasikan ilmu kalian, yaitu dengan akhlaknya dari mana? Akhlak dari awal bangun tidur sampai akhlak sampai tidur lagi. Bukan berarti orang yang berakhlak itu tidur bangun, tidur lagi bangun, bukan. Tapi awal kamu bangun tidur sampai tidur lagi beraktivitas, semuanya memakai bangun tidur kalau bisa santri, bangun tidur kalau bisa santri yang membangunkan orang tua, jangan dibangunkan oleh orang tua. Dan tolong santri yang mengajak untuk berangkat sholat subuh berjamaah, kemana? Ke masjid atau musola terdekat.
terdekat. Ada musola di samping rumah. Si Adam rumahnya di Tiga Raksa, masjidnya ada di Balaraja. Itu jangan ke Balaraja, Dam. Astagfirullahaladzim. Musola juga masjid. Masjid itu tempat suci. Masjidun. Masjidun. Isim jam, isim makan. Masjidun. Setelah itu apa? Setelah itu tunjukkan bahwa kalian itu adalah santri Darul Hufat Al-Falahi. Darul Hufat Al-Falahi itu apa? Tempat para menghafalnya dengan bahagia, atau nanti setelah menghafal akan menemukan sebuah kebahagiaan. Itu Darul Hufat Al-Falahi, karena kalian mondok di pondok pesantren di tempat para penghafal Al-Quran dan menghafalkannya dengan bahagia. Setelah ba'da sholat subuh berjamaah, tutup poin, langsung mubasyaratan kalian membaca dan menghafal Al-Quran. Jangan ini Mas Yanto, nama pokoknya liburan besok nggak mau balas dendam. Balas dendam apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Jangan begitu. Mau tidur sepuasnya, mau main sepuasnya. Wah, nggak bisa begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada kaidah lagi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Kalian ngapal Quran, baca Quran berjam-jam, tapi ibu kalian, ya orang tua kalian sedang sibuk di dapur dan rumah pasif. Bantuin. Ada porsinya baca Al-Quran, bantuin. Kan sudah tahu kaidahnya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Walaupun Al-Quran masalih, tolong supaya orang tua tidak kecapean, dibantuin. Paham? Dibantuinnya jangan kasih ridho. Maksudnya gimana? Megang piring aja. Adam. Kenapa itu kayak gitu? Kenapa? Profesional dong. Profesional dong. Tenang. Harus punya mental. Megang piring aja gemeteran. Oh ya Robi, gimana kalau megang itu? Astagfirullahaladzim. Ini kotor kamu, Victor kamu ya. Ini udah bilang Victor nih. Memegang itu udah ketawa-ketawa aja, Victor. Pikiran kok kotor. Tidak. Ya. Paham ya? Apa maksudnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih? Kalau orang tua kamu kerepotan, tolong dibantu. Dan perhatikan semuanya. Santri Darul Hufat Al-Falahiyah 1. Kalau liburan, ya, yang menjadi prioritas buat kalian itu adalah membantu orang tua. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah berubah. Tunjukkan bahwa kalian selama ini jauh dengan orang tua, berbulan-bulan, hampir setengah tahun tidak pulang, itu mempunyai perubahan. Perubahan apa? Perubahan akhlak. Akhlak. Bukan ini mah berubah 1 hari 2 hari, pas udah 3 hari di rumah, nah jadi berubah lagi. Berubahnya apa? Berubah nggak pernah ngebantuin orang tua, tidak pernah sholat subuh, bahkan sholat subuh berjamaah, bahkan bangunnya tidak sebelum ada, cuman hanya sehari 2 hari doang. Berarti itu bukan akhlak. Seperti seorang pramugari
cantik, yang melayani penumpangnya di kapal. Bapak mau minum apa? Mau minum teh anget, teh poci, teh tutu, teh manis, teh sariwangi? Mau minum air jeruk, air mango? Ya. Mau minum kopi anget apa kopi dingin? Air hangat apa air dingin? Diangkutin, diselampein, ya kan? Terus udah gitu sampai dikasihin tisu segala macam, dituangin, dibawain sama gelas kristal. Betul nggak? Kayak pramugari cantik seperti itu. Ketika sudah take off pesawat, sudah landing pesawat, keluar, ketemu dengan pramugari di bandara, langsung bawa koper. Mukanya begini. Berarti itu namanya bukan baik, cuman hanya dasar kepentingan. Paham nggak? Kepentingan tidak berakhlak. Kalau berakhlak itu semuanya mempunyai sikap baik terhadap makhluk Allah. Bahkan makhluk seperti hewan dan tumbuhan pun kamu mempunyai sikap yang baik, itu namanya akhlak. Paham dong. Makan, ya. Makan, tolong makan. Makannya coba. Kalau kamu porsinya 3 centong, ya makannya 1 centong. Contoh nasinya disiup, ya, ke piring 1 centong aja dulu, nanti nambah, ya kan? Pelan-pelan. Orang tua nggak tahu nambah. Jangan begitu, kalau nambah aja, biasa nambah. Paham? Kalau manggil kalau megang ikan semisalnya ada di piring, jangan dipegangin semuanya, mau dipilihin. Lihatin dulu mana yang gede nih ikan. Nah, ini nih ikan nih, dikintil nih ikan nih. Langsung sikat. Nah, semuanya dipegang. Ya, minum seperti apa? Kalau makan pakai sendok, pakai piring, jangan kayak Nabu Marawis, Nabu marching band, ya kan? Puntrang, ya kan? Terus udah gitu kalau makan jangan berisik. Coba tolong itu, walaupun anak SD, diatur makannya. Ketika ada tamu dari orang tua langsung salam, yang perempuan langsung ngambil air tanpa disuruh lagi oleh orang tua. Terutama satu, kamu tidak akan bisa mengerjakan itu semua jika kalian setiap harinya bersentuhan dengan handphone. Kamu tidak akan bisa sadar itu semua. Kamu tidak akan mempunyai sebuah kesadaran bahwa kamu harus bersikap apa ketika ada tamu di rumah. Ya, ketika misalnya adzan, ya, ketika maghrib, ya, ketika subuh, hancur semuanya waktu kamu, kedisiplinan kamu, kalau kamu selalu megang handphone. Tapi boleh nggak megang handphone? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, tapi yang normal 15 menit, paling lama setengah jam. Refreshnya apa? Tetapi jangan sampai dari pagi sampai zuhur. Habis sahur, saya nggak mau tidur dulu. Mau main handphone dulu sampai zuhur. Habis zuhur tidur. Tidur. Tahunya bangunnya bukan maghrib. Bukan isya, bukan jam 10, tahunya bangunnya subuh lagi. Kata si Adam, aduh, musibah gede anak ini. Sahur enggak, bukan ini. Jadi ketemu lagi aja. Entenya sih tidur terus.
tidur dari dohor, bangun bukan maghrib. Berarti kalau udah maghrib dia bukan enggak, bangunnya subuh, dia harus puasa lagi. Berarti dia buka enggak? Ada lagi yang lebih parah apa? Tidur pada subuh, bangun setelah subuh. Paham nggak? Subuh jam 5 terus sampai maghrib lewat, sampai jam 12 malam lewat, sampai jam 5 subuh baru bangun lagi. Berarti dia ketemu puasa lagi. Jadi berarti dia puasanya 2 hari, bukannya 1 hari. Puasanya jadi 2 hari. Sehari semalam. Paham tuh? Nah, itu semua akan tidak rapi kalian kalau kalian selalu bersentuhan dengan handphone. Apalagi kalau kalian lagi megang handphone, ya kan? Ya, kali Ustadz apa namanya Alpin lagi megang handphone, sekali-kali nelpon sama Ustadz Akmal. Ustadz Akmal, gimana kabarnya? Saya bisa nggak silaturahim ke rumahnya Pak Ustadz Akmal? Oh ya, nanti Lebaran saya mau silaturahim sama orang tua saya ke rumahnya Pak Ustadz Akmal. Silaturahim apa? Itu namanya orang yang berakhlak, main sambil silaturahim. Mau main ke sini habis Lebaran silahkan. Itu sangat diharapkan oleh Habib. Kenapa sangat diharapkan? Karena bisa jadi sepi nih Lebaran. Nanti kalau kamu main ke sini Lebaran, ya minimal kamu bisa bantu nyapuin pohon jati gitu kan. Pasti itu balas. Ya, paham. Nah, jadi semuanya itu saatnya liburan ini untuk bisa mengaplikasikan pengamalan ilmu, yaitu adalah tunjukkan oleh kalian bahwa kalian itu bisa membawa nama baik kalau bisa niatnya jangan itu, tetapi niatnya memang betul-betul dari hati. Ini adalah sikap dan akhlak kalian. Paham? Kalau itu berangkat dari hati kalian yang paling tulus, bahwa saya ingin merubah zahiran wa batinan secara karakter, ingin merubah dibungkus dengan akhlak karimah, itu jauh lebih baik. Paham dong? Paham dong? Yang kedua apa? Tolong ya, ketika Lebaran kalian sendiri yang harus memimpin hadarat. Dan ingat, hadarat ini adalah syarat daripada perpulangan. Tolong jujur, yang sudah khatam hadarat angkat tangan. Angkat tangan. Berdiri. Kalau pengen tahu Abi, sebanyak apa santri dari Hupat yang sudah khatam hadarat? Ini kelas anak SMP cuma dia doang yang hatam, yang hafal. Apa siapa lagi? Udah. Berarti kelas 1 SMP tidak punya kemauan keras, beda dengan mudabir. Itu kamu doang, Yaji doang. Sama siapa? Wah, skorsing nih pulang. Ya. Selama untuk yang udah hatam hadarat, besok kalian tidak ada gangguan untuk pulang. Ya, silakan duduk. Tolong itu dipraktekkan ketika hadarat. Di mana? Mimpin langsung ziarah Ini hadaratnya berikut doanya belum? Bukan. Kata hafal berikut doanya. Cakep. Ya. Itu pembuktian bahwa kalian merasa orang tua tidak rugi, ya, memondokkan kalian di pondok pesantren Darul Hupat Al-Falah. Ya, kalau kalian mempunyai kemampuan yang nyata dan konkret, kalau kalian bisa berdoa dan mimpin tawasulan, itu adalah bentuk kemampuan, skill, kompetensi yang nyata dan konkret. Karena tujuan orang tua itu memondokkan anaknya, yaitu tujuan akhirnya cuma hanya ingin didoakan ketika orang tua sudah berada di alam
Ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal. Jangan lupa kupon yang sudah disiapkan harap dibagi. Mudah-mudahan kalau bisa jangan bawa 10, bawa 20. Kalau bisa ya, Rahim. Terus kalian malam ini langsung dibagikan brosur. Bagikan brosur 55. Paham? Terus yang belum mengumpulkan kepada Mardia atau Umi Hani atau kepada Alvin dan Adam, jangan bicara, pokoknya ada ya, karena baru 8 orang ya kan. Kalau belum mengumpulkan berarti tidak boleh pulang besok, titik. Ada catatannya semuanya. Dan malam ini, jangan besok, malam ini harus kumpul. Paham dong? Paham dong? Itu saja ya. Kalian siap menjaga nama baik pondok? Siap. Memakai akhlak siap? Siap memakai akhlak siap? Itu saja. Abi perwakilan dari keluarga dan para asatid dan asatidah ya, memohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf, suka marah-marahin kamu, moyok-moyokin, kasih mukmin, hidengin ya. Kira ente paham ya, ya, karena memang mau lebar. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin perwakilan dari keluarga besar Darul Al-Falahiyah, seluruh asatid dan ustadzah ya. Mudah-mudahan kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama ketika habis lebaran, dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kalian jangan terpengaruh oleh pergaulan yang di luar ya, bahwa pergaulan di pondok ini adalah pergaulan yang paling terbaik. Itu saja, akhir kalam. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo